Film berfokus kepada seorang pilot yang sedang mengelus-ngelus sebuah pesawat jet tempur, dan pilot tersebut pun menerbangkan pesawat di atas permukaan air laut. Dan inilah film ODGJ. Bercanda, Devantion tahun 2002. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Tom Hadner. Ini orangnya, ia merupakan seorang tentara yang berpangkat letnan. Kala itu Letnan Tom Hadner berada di sebuah tempat loker penyimpanan barang untuk menyimpan barang bawaannya. Beberapa saat kemudian secara tidak sengaja Tom Hadner bertemu dengan seorang pria berkulit hitam. Sebut saja dia Jesse Brown. Lalu Tom Hadner dengan inisiatif mengajak berkenalan dengan Jesse Brown. Usai berkenalan dengan Jesse Brown, kemudian Tom Hadner yang merupakan orang baru di tempat itu berkenalan dengan beberapa anggota tentara yang ada di tempat tersebut. Tiny they all were. I mean G. E at the end. Beberapa anggota tentara dari VF-32 menonton sebuah rekaman bom atom. Terlihat dengan jelas bahwa rekaman bom atom tersebut adalah rekaman yang sudah lama. Kemudian salah satu anggota tentara mengatakan kepada rekannya bahwa tugas mereka ada di markas bukan hanya untuk terbang dan bercinta, dan terus berlatih agar pangkalan laut yang mereka jaga tidak mudah ditaklukkan oleh musuh. Now pops. Para tentara angkatan udara VF-32 keluar dari markasnya. Kemudian para personel tentara diperintahkan oleh Letnan Tom Hadner untuk segera menaiki pesawat jet tempur dan mempertahankan wilayah mereka dari serangan Kanada. Pesawat jet tempur pun diterbangkan. Terlihat pesawat jet tempur yang melintasi sebuah laut untuk menuju ke medan pertempuran. Lalu Jesse Brown yang merupakan personel angkatan udara VF-32 memimpin para personil lainnya untuk menuju wilayah pertempuran. Setelah mengecek keadaan lokasi pertempuran aman, Jesse Brown dan Letnan Tom Hadner terlihat sedang adu argumen di sebuah loker tempat penyimpanan barang. Put them in a little bit of trouble. Who knows? Para tentara yang seharian lelah stres akibat konflik yang terjadi bersiap-siap untuk menyantap makanan yang begitu lezat dan nikmat. Kala itu terlihat seorang pria yang menggandeng putrinya untuk menikmati hidangan yang sudah disuguhkan. Lalu pandangan beralih kepada Letnan Tom Hadner bersama anak buahnya. Nampak terlihat Letnan Tom Hadner bersama anak buahnya minum kamar alias minuman ODGJ. Kemudian pandangan beralih ke sebuah mobil hitam yang dikendarai oleh seorang pria berkulit hitam. Nampak terlihat seorang pria tua yang menunggu kepulangan pria berkulit hitam sembari mengudut kebal kebul. Lalu pria berkulit hitam masuk ke dalam rumahnya dan memeluk istrinya. Dari belakang seolah-olah memberikan isyarat untuk bercocok tanam karena sudah lama Johnny si pria berkulit hitam eksotik tidak masuk ke dalam sarangnya. Someone can look nice? Di pagi hari terlihat beberapa anggota tentara yang sedang lari kecil untuk mengawali aktivitas mereka pada hari itu. Kemudian pandangan difokuskan kepada seorang pria yang duduk di atas sebuah kursi sembari membaca sebuah koran dan menikmati secangkir kopi di lapangan terbuka. Lalu pria yang merupakan seorang jenderal menyampaikan kepada para personil tentara lainnya bahwa Washington ingin mereka siap untuk berperang melawan Rusia. Setelah mendengar informasi dari pemimpinnya, para personil tentara mulai bersiap-siap untuk terbang menggunakan pesawat tempur yang sudah disiapkan. Hari mulai gelap, pandangan pun dialihkan kepada seorang pria yang sedang memperbaiki mobilnya yang mogok dan tiba-tiba Always wanted to fly. Wanted to fly. pesawat tempur telah dipersiapkan untuk peperangan yang akan segera dimulai. Kemudian pesawat tempur Amerika mulai diterbangkan untuk melihat keadaan wilayah mereka dari atas udara. Para personel Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengawalan pesawat pengebom dan segera menjalankan misi mereka untuk mengebom wilayah teritorial musuh. Pria gemuk berbadan besar yang merupakan seorang kapten bernama Thomas Sisson mengatakan kepada para personil tentaranya bahwa musuh mereka yakni Soviet sedang berebut wilayah teritorial pelabuhan air hangat di Mediterania. Dalam upaya agar mencegah perang dingin yang terjadi tidak menjadi panas, Kapten Thomas Sisson memerintahkan pasukannya agar segera melakukan tindakan terhadap Soviet. Because I'm going doesn't mean I'm fighting. Rhode Island.
Pria berkulit hitam ini adalah seorang anggota militer Angkatan Udara Amerika. Ia terlihat sedang meminta restu kepada ibunya sebelum berperang melawan Soviet. Kemudian pandangan dialihkan ke sebuah markas militer Angkatan Udara Amerika. Terlihat banyak personil tentara yang tengah melakukan persiapan menjelang peperangan yang akan segera dimulai. Pria berkulit hitam yang baru saja meminta restu dari ibunya terlihat mewek mengingat mungkin itulah pertemuan terakhir dengan ibunya. Setelah meratapi nasibnya, pria berkulit hitam pun pergi bersiap-siap untuk berperang. Di sebuah kapal induk Amerika yang bernama USS Lately terlihat para personil tentara Amerika yang sedang melakukan persiapan dan peralatan tempur mereka menjelang perang yang akan segera dimulai. Pria ini bernama Essie Brown yang menerbangkan pesawat tempur Amerika dan para rekannya melihat Essie Brown dari kejauhan. Dalam percobaan perdananya menerbangkan pesawat tempur, Essie Brown mencoba mendaratkan pesawatnya, namun nampaknya Essie Brown terlihat sangat tegang sehingga membuat pendaratan pertamanya gagal. Akan tetapi, Essie Brown tidak putus asa. Ia mencoba kembali untuk melakukan pendaratan pesawat yang ia kendarai. Dan akhirnya Essie Brown berhasil mendaratkan pesawatnya di kapal induk dengan sempurna. Hal ini membuat para personil tentara lainnya bersorak gembira atas keberhasilan yang dicapai oleh Essie Brown. Get all your affairs in order. Got down, pal. Fellas! Essie Brown mengajak Letnan Tom Hunter ke rumahnya dan memperkenalkannya kepada istrinya. Nyonya Brown alias istri Essie Brown mengatakan bahwa Tom Hunter adalah salah satu pria yang paling dipercaya oleh suaminya. Dan juga suaminya adalah pria paling lucu yang pernah dikenal oleh Tom Hunter. Kemudian Essie Brown keluar dari kamarnya sembari menggendong buah hatinya. Beberapa saat kemudian Letnan Tom Hunter meminta izin kepada Essie Brown untuk segera pulang. Lalu setelah kepulangan Letnan Tom Hunter, Essie Brown bersama keluarganya pergi berlibur ke pantai untuk menikmati kebersamaan keluarganya. Sebelum perang besar terjadi, mengingat dalam perang yang akan terjadi, Essie Brown bisa saja gugur dalam peperangan yang akan segera dimulai. I'm only 5,000 miles. Para personil tentara Angkatan Udara yang berada di dalam sebuah kapal induk berlarian bersiap untuk menerbangkan pesawat tempur. Sebelum melakukan penerbangan, seorang kapten pesawat induk memberikan instruksi kepada para personil Angkatan Udara Amerika Serikat bahwa semua pilot pesawat jet tempur harus melakukan penerbangan sebaik mungkin. Kemudian para pilot pesawat tempur melihat Essie Brown yang sedang difoto oleh tim dokumentasi. Para pilot pesawat tempur sangat mengagumi Essie Brown dikarenakan Essie Brown adalah salah satu pilot terbaik yang dimiliki tentara Angkatan Udara Amerika. Alright. Pandangan beralih kepada Essie Brown dan Letnan Tom Hunter. Kala itu mereka sedang bersiap untuk istirahat dan tidur untuk melepaskan lelah karena seharian bekerja. Sementara itu para pilot pesawat tempur lainnya tengah mendapatkan instruksi untuk memperkuat pertahanan udara mereka. Hari berganti pagi terlihat sebuah pesawat jet tempur yang terbang dikendalikan oleh salah satu pilot pesawat tempur Amerika. Tujuan penerbangan satu buah pesawat tempur adalah untuk mengecek menara Cairo apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Di sisi lain, Letnan Tom Hunter dan Essie Brown nampak terlihat sedang memperhatikan pesawat tempur yang akan segera lepas landas. Go around, pal. Not gonna make the deck. Hell, mate. Pandangan beralih ke sebuah ruangan diskusi. Nampak terlihat seorang personil tentara Amerika Serikat sedang berduka disebabkan salah satu rekan mereka yang bernama Essie mengalami kecelakaan disebabkan gagal melakukan pendaratan ke kapal induk, dan Essie pun harus gugur dalam latihan penerbangan pesawat jet tempur. Pada malam hari, Essie Brown bersama dengan Letnan Tom Hunter membicarakan kegagalan kecelakaan pesawat yang menimpa rekannya. Sementara itu, para personil tentara lainnya sedang bersulang untuk menghilangkan kesedihan yang mendalam akibat tewasnya rekan mereka dalam latihan. Seorang pria berkulit hitam masih saja mewek setelah ditinggal pergi oleh rekannya untuk selama-lamanya. Untungnya pada saat itu ada rekan lain yang memberikan semangat kepada pria berkulit hitam. Put weights in my flight suit. I could land it on my front yard if I had to. Apakah kalian lelah? Ya, itu adalah ucapan seorang komandan kepada para anggota tentara lainnya akibat sudah beberapa minggu mengalami hal yang sulit. Namun untungnya mereka berlabuh di CNS untuk mengambil cuti.
Kemudian pandangan beralih kepada para personil tentara Amerika yang sedang melakukan persiapan untuk berlatih kembali. Nampak terlihat seorang prajurit yang hanya memakai kaos dalam akan ditugaskan untuk mengamankan Liberty. Namun sebelum para tentara Amerika menjalankan misi, mereka terlebih dahulu berlibur di sebuah pantai yang berada di daerah Cannes, di Perancis. Pria berkulit hitam yang bernama Jesse Brown menikmati pemandangan yang sangat semlehoi di pantai Cannes, Prancis. Tempat berlatar di dalam sebuah kapal pesiar terlihat beberapa personil tentara yang akan menghadiri sebuah pesta terakhir sebelum terjadinya peperangan. Kala itu di dalam kapal pesiar terlihat seorang wanita yang bernama Lizzie Taylor. Ini dia orangnya. Dengan pakaian sedikit semlehoi, Lizzie Taylor dihampiri oleh para tentara berkulit hitam dari Amerika. Kemudian adegan dilanjutkan dengan perjudian yang melibatkan Lizzie Taylor dan para lelaki yang merupakan anggota tentara. Di malam pesta yang dibalut kegembiraan, sesaat tersimpan rasa takut yang ditampakkan oleh Jesse Brown. Jesse Brown nampaknya selalu mengingat istrinya yang segera ia tinggalkan ke medan perang. New friends, future ex-wives, here we go. Show off. Excuse me, monsieur. Setelah melakukan perjudian, para tentara dengan setelnya yang rapi pergi berkeliling area Liberty. Kemudian sesampainya di bar tempat minum, seorang tentara menyapa seorang gadis. Lalu tentara tersebut pun memesan minuman untuk bersenang-senang. Jesse Brown, seorang tentara berkulit hitam, meyakinkan rekannya untuk mendekati dua wanita yang sedang duduk santai. Dengan dukungan dari Jesse Brown, akhirnya rekan dari Jesse Brown memberanikan dirinya untuk menghampiri kedua wanita yang sedang duduk santai. Ketika Jesse Brown sedang minum, datang seorang pemuda dengan membawa anggotanya untuk menemui Jesse Brown. Nampaknya pemuda tersebut cemburu karena sang pujaan hatinya, Lizzie Taylor, digodain oleh Jesse Brown dan terjadilah baku hantam. I know. Yeah, but you won't be. Usai peristiwa baku hantam, Jesse Brown dan rekannya kembali ke markas mereka. Kemudian seorang komandan dari Angkatan Udara Amerika menyampaikan kepada para personel tentara bahwa Korea Utara akan membanjiri paralel ke-38 setelah Korea Utara merebut Seoul. Jika Korea Utara merebut sisa semenanjung selatan itu, artinya di Jepang harus ada upaya untuk membendung komunisme. Begitulah kata Washington. Dalam peperangan yang akan terjadi, Amerika memutuskan untuk memperlambat Cina mengirim lebih banyak pasukannya dengan cara mengebom jembatan penghubung Cina dengan menerbangkan pesawat tempur The Black Partner. Para pilot pesawat The Black Partner tengah melakukan penerbangan pesawat tempur untuk mengebom jembatan di Cina. Nampak terlihat pesawat jet tempur yang diterbangkan oleh Amerika tidak mudah untuk memasuki wilayah Cina. Pasalnya para tentara Cina melakukan perlawanan dengan menembaki pesawat tempur yang diterbangkan oleh Amerika. Namun berkat usahanya, para pilot Amerika berhasil mengebom jembatan yang ada di Cina. Akan tetapi setelah berhasil mengebom jembatan di Cina, salah satu pilot Amerika dikejutkan dengan datangnya pesawat tempur Cina. Pesawat tempur Cina tersebut menembaki pesawat Amerika, namun berkat kecerdasan pilot Amerika, akhirnya pesawat tempur Cina menabrak rekannya sendiri. Para pilot pesawat tempur Amerika mundur akibat perlawanan yang cukup menyulitkan dari Cina. Namun salah satu pilot pesawat tempur dari Amerika nekat untuk mengebom kembali jembatan Cina hingga betul-betul hancur. Beruntung aksi pilot ini berhasil membuahkan hasil sehingga jembatan tersebut betul-betul hancur. Kemudian para pilot Amerika Serikat kembali ke markas mereka untuk merayakan keberhasilan misi yang mereka jalankan. Kemudian pandangan dialihkan kepada Letnan Tom Hunter yang sedang menyampaikan laporan kepada komandannya bahwa misi pengeboman jembatan Cina telah berhasil dilakukan. The real battle in all of life. Perang telah dimulai, terlihat aksi baku tembak antar personil tentara. Kala itu pandangan difokuskan kepada dua tentara yang berada di sebuah lubang pertahanan dan menembaki musuhnya. Suasana perang nampak terlihat sangat pecah. Bahkan dua pemuda terlihat terus menghujani peluru ke arah musuhnya. Kemudian kamera dialihkan kepada Letnan Tom Hunter dan Jesse Brown yang tengah mengobrol. Kala itu Jesse Brown mengungkapkan kekecewaannya terhadap Letnan Tom Hunter karena tidak dapat dipromosikan untuk
untuk naik jabatan. Lalu adegan beralih kepada para pilot Amerika yang tengah menikmati waktu istirahat mereka. Jesse Brown terlihat sedang marah-marah kepada Letnan Tom Hadner. Jesse Brown merasa dirinya sangat diremehkan oleh Letnan Tom Hadner, sehingga membuat dirinya naik darah dan meluapkannya dengan memarahi Letnan Tom Hadner. Sementara itu di luar kapal induk terlihat Jesse Brown yang tengah melamun. Lalu datanglah rekannya dan mengatakan, "Kami menunggumu kembali di bangsal, tapi kau tidak pernah muncul," ucap pria berkulit hitam kepada Jesse Brown. Pria berkulit hitam yang menemui Jesse Brown bernama Archie yang memberikan sebuah jam tangan kepada Jesse Brown sebagai kenang-kenangan. Kemudian Archie pun pergi untuk kembali melakukan pekerjaannya. Pandangan dialihkan kepada istri Jesse Brown. Kala itu istri Jesse Brown tengah membaca sebuah surat dari sang suami Jesse Brown. Nampak terlihat istri Jesse Brown membaca surat sembari senyum-senyum sendiri, layaknya mendapatkan surat cinta dari sang kekasih. Setelah membaca surat dari sang suami, Nyonya Brown pergi ke kamar dan membuka lemari untuk mengambil sebuah hadiah dari suaminya. Nyonya Brown nampak terlihat sangat senang ketika mendapatkan hadiah dari suaminya yang berupa cincin pernikahan. Lalu pandangan dialihkan kembali kepada para personel tentara Amerika yang berada di kapal induk. Kala itu para tentara Amerika tengah mendapatkan ceramah singkat dari komandannya. Get those Marines back. Perang telah dimulai, nampak terlihat adu tembak antar personel tentara telah pecah. Sementara 3 orang personel tentara yang berada di lubang pertahanan terlihat terus menembaki musuhnya sampai salah satu dari mereka melakukan inisiasi untuk maju ke depan dan berlindung di balik mobil yang telah rusak. Kemudian para pasukan udara Amerika dikerahkan. Terlihat beberapa pesawat jet tempur melintas di udara untuk menyerang para pasukan yang berasal dari Tiongkok. Lalu tiba-tiba saja pesawat yang dikendalikan oleh Jesse Brown mengeluarkan asap. Awalnya Jesse Brown mengira itu hanyalah sebuah asap yang dihasilkan oleh oil yang kotor. Namun setelah mengeceknya kembali, Jesse Brown baru sadar bahwa pesawat yang ia tunggangi mengalami kerusakan. Jesse Brown melakukan pendaratan darurat tepat di sebuah hutan yang dipenuhi dengan salju. Sementara itu rekan dari Jesse Brown melihat pesawat Jesse Brown terbakar. Lalu rekan Jesse Brown yang menaiki pesawat tempur mencoba meminta bantuan agar Jesse Brown segera diselamatkan. Namun dengan setia kawannya Letnan Tom Hadner memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat dan menyelamatkan Jesse Brown. Pada awalnya para rekan Letnan Tom Hadner melarang dirinya untuk melakukan pendaratan darurat sebab bantuan akan segera tiba dalam waktu 30 menit. Namun karena khawatir Jesse Brown tidak bisa diselamatkan, akhirnya Letnan Tom Hadner tetap melakukan pendaratan darurat dan segera mencoba menyelamatkan Jesse Brown. Hari sudah mulai gelap, upaya Letnan Tom Hadner untuk menyelamatkan Jesse Brown nampaknya akan sia-sia. Akan tetapi Letnan dan Jesse Brown tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba membantu menarik kaki Jesse Brown yang tersangkut di pesawat tempur. Tidak lama kemudian terdengar suara helikopter yang merupakan bala bantuan untuk menyelamatkan Jesse Brown. Ketika bala bantuan datang, mereka langsung bergegas menyelamatkan Jesse Brown. Namun apakah daya karena wilayah tersebut merupakan wilayah musuh dan juga Jesse Brown sulit untuk diselamatkan. Pada akhirnya mereka semua meninggalkan Jesse Brown dengan penuh kesedihan. Kemudian Jesse Brown tewas tidak lama setelah ditinggalkan oleh beberapa rekannya. Pada malam harinya, usai gagal menyelamatkan Jesse Brown, para tentara berkumpul untuk sejenak beristirahat karena letih seharian berperang. Kemudian pandangan beralih ke sebuah kapal induk. Kala itu terlihat sebuah helikopter yang membawa Letnan Tom Hadner mendarat di kapal induk Amerika. Letnan Tom Hadner turun dari helikopter dengan muka penuh kesedihan. Ia lalu datang menghampiri rekannya. Pada malam harinya, terlihat Letnan Tom Hadner yang tengah diobati oleh seorang dokter militer.
yang memiliki perawakan kepala botak. Singkat cerita, usai Letnan Commander diobati, ia menghampiri beberapa rekannya yang tengah bersedih atas kematian Jesse Brown. Pandangan difokuskan kepada seorang komandan kapal induk Amerika. Kala itu komandan menyampaikan berita kematian Jesse Brown yang membuat para penghuni kapal induk Amerika bersedih. Meninggalnya Jesse Brown yang merupakan salah satu penerbang hebat dari Amerika membuat seluruh penjuru bangsa Amerika mengalami duka yang sangat mendalam. Kemudian pandangan beralih kepada istri Jesse Brown. Kala itu Nyonya Brown baru saja pulang berbelanja. Sampainya ia di rumah, Nyonya Brown mendapati sebuah surat yang ada di depan pintu. Lalu Nyonya Brown pun membaca surat itu. Surat kematian dari sang suami membuat Nyonya Brown lemas dan meneteskan air mata. Melihat Nyonya Brown sangat bersedih atas meninggalnya suaminya, saudara Nyonya Brown yang berada di sampingnya memegang pundak Nyonya Brown sembari mengucapkan sabar, sabar.